Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjariansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dengan dosen pengampu Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom. Lanjut saja untuk jawaban saya nomor 1. Tahapan SDLC ini ada 5. Ya, yang pertama itu perencanaan sistem atau sistem planning. Jadi sistem planning ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan, pengembangan sistem atau feasibility study. Nah, jadi aktivitas-aktivitasnya meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang selanjutnya ada analisis sistem atau systems analisis. Jadi pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan pada sistem tersebut. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Jadi bagian yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya sistem, perencanaan kapasitas penjadwalan proyek, ya, terus estimasi biaya dan penetapan. Nah, selanjutnya ada juga perancangan sistem atau sistem desain. Nah, jadi tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Jadi setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem. Sebagai tahapan keselanjutannya, tahapan ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancang atau cetak biru atau blueprint dari suatu sistem. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada implementasi sistem atau system implementation. Jadi pada tahapan berikutnya yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahapan sebelumnya. Jadi dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas seperti berikut. Yang pertama, perancangan database sesuai skema rancangan. Kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem yang tahapan ketiga tadi. Yang keempat, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Nah, selanjutnya berhubungan dengan implementasi sistem yaitu pemeliharaan sistem atau maintenance. Jadi setelah dilakukan semua tahapan-tahapannya dan sudah terlanjur di tahapan implementasi, setelah sistem sudah jadi, ada tahapan implementasi. Kenapa ada implementasi? Karena nanti akan dilakukan oleh admin untuk ditunjuk menjaga sistem tetap mampu berorientasi secara benar melalui kemampuan sistem yang mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, saya disuruh menjelaskan tentang perbedaan dari model sistem, prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Nah, jadi untuk yang pertama prototype ini pengembang dan klien atau pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Nah, kalau untuk waterfall itu lebih ke natural ya. Jadi model pengembangan software di mana kemajuan software tersebut dipandang menurun langkah demi langkah ya. Jadi ya tahapannya udah dari awal tuh awal yang di atas, yang selanjutnya turun ke bawah. Jadi lebih natural konsepnya. Nah, terus untuk spiral yaitu model yang dikerjakan dalam jangka yang lama atau berkesinambungan. Jadi spiral itu setelah sistemnya jadi, nah pasti dia berkelanjutan gitu karena spiral dia sampai maintenance dan selanjutnya. Untuk RAD, jadi ini lawan kata dari spiral. Nah, kalau RAD ini model
perkembangan perangkat lunak sangat pendek. Jadi ketika sudah penjalanan proyek, aplikasi sudah jadi, tidak ada maintenance, cukup stop di situ gitu. Jadi lebih pendek daripada spiral. Spiral lebih panjang karena berkesinambungan dan tidak ada akhirnya, kecuali ada akhir di pasal lain. Kalau misalnya di RAD dia proyeknya sudah selesai, udah cukup gitu. Kecuali kalau ada penambahan maintenance itu akan ditambahkan addendumnya gitu, seperti itu. Nah, terus selanjutnya saya disuruh menjelaskan tentang aplikasi yang ada di lingkungan kerja saya dan menjelaskan penjabaran kesulitannya serta metode apa yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, di sini saya menggunakan aplikasi e-faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi di sini metodenya dalam SDLC yaitu spiral, karena spiralnya itu dia berkelanjutan. Jadi dia prosesnya bakal balik seperti itu dan bakal berulang-ulang seperti itu. Jadi modelnya tidak putus, jadi lanjut terus gitu kan. Nah, di sini saya yang pertama ada langkah login. Jadi penjabarannya di sini masukkan username dan passwordnya untuk masuk ke e-faktur pajaknya. Yang kedua ada faktur ke faktur keluaran. Jadi untuk faktur pajak, untuk membuat faktur pajak, memasukkan nama pekerjaan, memasukkan nilai pekerjaan serta NPWP vendor yang dituju dan kode faktur pajak. Seperti contoh, kalau kode fakturnya 1 berarti itu swasta. Kalau kode faktur pajaknya 2 berarti itu untuk khusus negeri. Nah, di sini kelemahannya, jadi menu ini kelemahannya tidak sinkron dengan nomor seri faktur pajak. Ketika kita sudah mengupload referensi nomor faktur pajak, terkadang sistemnya itu mengalami debugging. Debuggingnya dalam arti nomor faktur pajak itu sudah kita rekam, tapi di menu faktur, membuat faktur itu tidak ada nomor. Seharusnya nomornya itu sudah terekam di nomor faktur. Jadi ketika nomor faktur kita tidak menginputkan secara manual, seharusnya otomatis. Terkadang seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada manajemen upload dan upload faktur. Jadi menu ini untuk mendapatkan kode barcode agar diupload faktur pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang pusat. Jadi di sini ada kesulitannya. Kesulitannya mungkin atau kelemahannya, satu, CAPTA itu sering tidak terbaca karena sangat tidak jelas. Gara-gara CAPTA tidak jelas, akhirnya kode pun salah ya. Yang kedua, koneksi internet di sini jika pada komputer koneksi internet baik, namun pada di aplikasi koneksi internet dibilang buruk gitu. Nah, di sini terkadang suka ada debugging seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada di menu SPT, membuka SPT dan SPT untuk dirubah. Jadi menu ini untuk melaporkan SPT bulanan pada e-faktur tersebut. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam 1 bulan akan dilaporkan ke DJP pusat. Nah, di sini menunya ini ada kesulitannya. Jadi kesulitannya terkadang kode SSP tidak valid. Kode SSP tidak valid atau tidak terbaca. Biasanya kode SSP itu tidak sinkron dengan DJP pusat. Terkadang juga kode SSP-nya itu tidak bisa dimasukkan karena ada batasan waktu yang batas minimal baru bisa digunakan. Tetapi semenjak ada pembaharuan aplikasi, sekarang kode SSP sudah tidak menggunakan batasan waktu minimal gitu. Baik, cukup sekian. Itulah jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dengan dosen pengampu Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Saya Reza Anjeransyah dari kelas K01 pamit undur diri. Selamat malam.